Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari akidah halaq kelas 11 dengan judul aliran-aliran ilmu kalam. Aliran-aliran ilmu kalam yang akan kita pelajari yaitu Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Yang pertama yaitu aliran Khawarij. Sejarah aliran Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok tersendiri. Imam Asy-Syahrastani berkata, siapa saja yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah yang telah disepakati, maka ia dinamakan dengan Khariji atau seorang Khawarij. Baik keluarnya di masa sahabat terhadap Khulafaur Rasyidin atau kepada pemimpin setelah mereka di masa tabi'in dan juga terhadap pemimpin kaum muslimin di setiap masa. Aliran Khawarij terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu Al-Muhakkimah. Kelompok ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah, menetapkan hukum itu hanya hak Allah. Golongan yang kedua yaitu Al-Azzariqah. Sekte ini lahir tahun 60 Hijriah di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Az-Zariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Az-Zariqah dianggap musyrik. Bahkan pengikut Az-Zariqah yang tidak berhijrah ke wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri-istri mereka. Golongan Khawarij yang ketiga yaitu An-Najdah. Pendiri golongan ini yaitu Najdah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Paham teologi An-Najdah yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti itu menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun mereka melakukan dosa besar. Golongan yang keempat yaitu Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Al-Ajarad. Dibandingkan dengan Az-Zariqah, doktrin teologi kaum Az-Zaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Sekte Khawarij yang kelima yaitu As-Subriyah. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Az-Zariqah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur nikmah, yaitu mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak dianggap keluar dari Islam. Sekte yang keenam yaitu Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, yaitu orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Aliran yang kedua yaitu Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman yang pura-pura masuk Islam. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa Abdullah ibnu Saba ini masuk Islam dengan tujuan hendak merusak Islam dari dalam, karena mereka tidak sanggup mengacaukan dari luar. Antara propaganda Abdullah ibnu Saba adalah Al-Wisoyah. Arti Al-Wisoyah adalah wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada khalifah atau imam sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar Al-Wasi, orang yang diberi wasiat. B. Ar-Raj'ah. Arti Ar-Raj'ah adalah kembali. Ibnu Saba menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad SAW lebih patut untuk kembali. C. Ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba juga mempropagandakan
bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Sekte Syabaiyah. Syiah ini adalah pengikut Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Ghaliyah, Syiah yang keterlaluan, yang berlebih-lebihan. Di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman nanti, juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Tuhan. Karena sebenarnya wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi justru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. B. Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay. Golongan ini tidak mempercayai adanya roh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. C. Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, dan Muhammad bin Hasan. Di Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam. Urutan imam-imam yang dipercaya oleh Syiah Ismailiyah adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad bin Ali, dan Ismail bin Ja'far. Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk tidak bulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum bertaubat maka akan masuk neraka selama-lamanya. Syiah Karamitoh, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah mubalik mereka dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka. Haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain. C. Aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhir nanti. Murji'ah dibagi menjadi 2, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Yang pertama, Murji'ah moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan dia tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertaubat dan tobatnya diterima Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu putusannya di akhirat. Kedua, Murji'ah ekstrim. Yang termasuk Murji'ah ekstrim ada 4. Yang pertama yaitu Al-Jahmiyah, mengikut dari Jaham bin Safwan. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tepatnya di dalam hati, dan apabila mati menyandang predikat mukmin yang sempurna. Selanjutnya As-Salihiyah, yaitu pengikut dari Abu Al-Hasan Al-Salihi. Mereka berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Dalam pengertian mereka, sembahyang tidaklah merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Yang ketiga, Al-Yunusiyah. Mereka berpendapat bahwa melakukan maksiat atau pekerjaan-pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seseorang, dan sebaliknya pula perbuatan baik tidak akan merubah kedudukan orang musyrik. Yang terakhir, Al-Khassaniyah. Mereka berpendapat jika seseorang mengatakan, "Saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini." Orang yang demikian tetap mukmin dan bukanlah kafir. Dan jika seseorang mengatakan, "Saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke Ka'bah,
tapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain. Orang yang demikian juga tetap dianggap mukmin. Sampai di sini saja pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.